Saya ini maju, Mas. Tangan saya ini maju ke depan begini. Saya baca Al-Fatihah ke arah ular itu. Ular tuh mengecil, ke tangan saya ngeliling dia. Aku dapat ular ini. Nah, di situ juga saya datangi beberapa tempat yang katanya itu memang dikenal sebagai dukun tingkat tinggi lah. Ya. Dan para pejabat datang ke sana. Malam ini kita sudah kedatangan tamu spesial lagi di podcast Tengah Malam. Malam ini saya, Deska, sudah bersama Om Aji. Aji. Selamat malam, Om. Malam. Jadi kita terima kasih nih Om ya, sudah nyempatkan waktu ke podcast kita ini Om. Oke. Karena kita sudah berapa hari nih kontekan sama Om Aji nih, lagi sibuk kayaknya. Iya. Lagi sibuk kerja ini Om ya? Iya. Kebetulan sih lagi ada kegiatan inilah di mana? IKN kemarin. IKN ya. Ngerjain? Kita vendornya PLN, jadi apa? Jangan. Jadi malam ini kita mau cerita apa ini Om? Sedikit gambaran. Iya. Aku mau bagi-bagi pengalaman lah, ibaratnya kayak awal mula. Ibaratnya apa ya, kayak macam gara-gara dukun jadi dukun lah gitu. Gara-gara dukun jadi dukun. Gara-gara dukun jadi dukun. Sangat menarik ya kan? Mungkin langsung aja kita ke mode horor aktif. Nah, jadi gimana nih Om ceritanya nih Om? Kok bisa dari dukun jadi dukun? Gara-gara dukun jadi dukun. Gara-gara dukun jadi dukun ini gimana nih ceritanya nih? Awalnya nih. Awalnya itu saya ingat waktu SMP itu pas pulang sekolah gitu kan. Pulang sekolah kok ada orang dengan sesajen di depannya itu duduk di ruang tamu. Itu yang manggil bapak saya gitu kan. Terus saya perhatikan lah, saya lihat ngapain orang ini gitu kan. Terus kok unik gitu kan, ada sajen di depannya, terus dia duduk sendirian di depan itu. Tak perhatikan, nggak lama dia langsung nunjuk ke plafon. Dari plafon itu begitu dia udah naik, diambillah ada pusaka kayak macam keris. Kalau sekarang sih katanya keris semar lah, modelnya semar gitu kan. Nah, dari situ awalnya itu saya apa ya, kayak macam penasaran lah. Ya. Karena kalau sebelumnya kan cuman bunyi-bunyian, mungkin bisa dibilang paling ayam atau apa gitu kan. Gangguan-gangguan gitu. Ini kejadiannya di mana ini Om? Di daerah mana? Di Masih Balikpapan. Di Balikpapan ya? Oh, jadi masih banyak ya kayak gitu Om ya yang pakai dukun, atau memang masih ada banyak dukun di Balikpapan ini? Kayaknya sih nggak pernah habis ya. Oke, setelah itu lanjut ke SMA. Karena saya kan orangnya saya orangnya suka berpikir secara logika ya. Jadi pada saat SMA pun juga saya istilahnya nggak terlalu memperhatikan lah kalau untuk masalah hal-hal gaib, karena memang kita tidak pernah dibawa ke arah sana, gitu kan. Kejadiannya itu pas saya malam minggu pulang nongkrong sama teman-teman dengan kondisi mabuk, saya pulang ke rumah, saya perhatikan kok orang tua saya dikelilingi oleh 4 orang, katanya diobatin lah gitu kan. Diobatin, terus saya tanya kenapa diobatin, sakit apa gitu kan. Ibu saya jawab, tangan bapakmu suka gerak sendiri kalau tidur gitu, suka nempeleng gitu kan. Wah, bahaya nih gitu. Terus saya perhatikan lagi, saya masih nggak percaya, apalagi saya dalam kondisi mabuk lumayan berat lah ya. Tapi pas saya perhatikan orang sebelahnya yang dikatakan mediator itu, tiba-tiba dia langsung berdiri. Sebentar, dia orang suku Banjar,
Banjarmasin, Oke. Totok ya. Jadi tidak bisa bahasa Jawa. Jawa. Oke. Begitu ada yang masuk ke badan dia itu nembang bahasa Jawa Kromo, Jawa halus. Ini orang Banjar Ini aslinya. orang Banjarmasin asli loh. Ya, saya kan bingung ya, wah kok bisa ya? Gitu kan, orang Banjar nggak mungkin bisa bahasa Jawa halus dan fasih. Fasih. Nah, Medok lalu gitu ya. bukan medok juga ya, tapi apa ya? Pokoknya Jawa 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 halus aja, Jawa Kromo, Jawa Kromo. Nah, terus selesai dia nembang, terus dia apa namanya? Nanya kan, kenapa saya dipanggil? Dia bilang gitu kan. Terus orang pintar itu bilang, kamu ngapain di badannya bapak saya? Dia bilang begini, saya ini tameng. Saya diisi oleh orang waktu bapak saya di mana daerah Jawa lah gitu kan. Fungsinya apa? Ya lihat aja itu kakinya orang itu. Waktu dia ditugaskan ke Timur Timur, dia nginjak ranjau, jempolnya aja bengkok. Jadi lainnya aman gitu kan. Jadi saya tamengnya begitu. Jadi boleh juga dalam hati saya kan, benar apa bohong nih kan gitu ya. Saya kan tetap istilahnya ngamatin kan, perhatiin kan. Terus setelah itu tapi saya nggak pernah dikasih makan, kata jinnya gitu. Terus dia tanya lagi orang pintar, kamu jin dari mana? Dia jawab dari Gunung Lawu. Namanya itulah ada gitu ya. Oke. Jadi sekarang kamu minta apa? Dia bilang saya minta anak manusia. Tumbal. Ya entah tumbal entah makan. Terus saya boleh minum gak nih? Aus nih. Boleh. Boleh. Biar santai ceritanya. Jadi dia minta tumbal si jinnya itu. Ya, dia minta tumbal supaya dia bisa kembali ke gunung. Nah, orang pintar tuh nggak mau kasih, gitu kan. Terus dirubahlah, minta anak sapi, gitu. Tetap aja, akhirnya tetap berkeras juga orang, ya nggak mau dikasih. Gak lama orang pintar tuh ngajak salaman. Ya udah gini aja kita salaman aja lah, gitu kan. Kan kamu kuat nih, bisa ini nih, namengin manusia nih. Kita salaman. Oke, disepakatin kan. Saya tuh perhatikan gitu, ini beneran apa enggak ya gitu kan, karena saya memang logika ya, nggak pernah main kayak gitu-gitu, nggak tahu sama sekali. Setelah itu teriak tuh jinnya tuh di mediatornya tuh, panas gitu kan. Wah gila, panas beneran ya Pak ya. Tapi tak lihat biasa aja gitu kan, karena memang kita nggak tahu ya. Tapi dari situ juga sih pengaruh alkohol itu hilang. Jadi saya kan mabuk ya, tahu-tahu sadar, pleng gitu, gara-gara ya mungkin karena apa namanya, nggak tahu ya karena apa ya. Intinya pas ngelihat itu langsung hilang mabuknya itu, langsung sadar gitu, langsung full fokus ngelihat yang tadi. Ya, dah itu kan selesai semuanya, selesai ya, tahu intinya sudah dibersihkan gitu kan. Oke, saya udah nggak udah nggak pernah ketemu lagi. Tapi si bapak ini jadi gimana Om setelah dilakukan pengobatan itu? Normal udah, jadi udah biasa lagi, tangan tidur sudah nggak gerak-gerak, ya? Tidur normal. Akhirnya umroh, haji, naik haji. Udah setelah itu nggak ada kejadian sampai saya kuliah. Saya kuliah di Jogja kan, dan hobi saya naik gunung. Daki Om ya. Ya, naik gunung dan penasaran juga kan, terbawa oleh cerita masa lalu nih. Tapi selama di gunung pun juga saya nggak berani ngapa-ngapain, ibaratnya cuma naik aja, toleh kanan toleh kiri. Kalau memang ada sesuatu ya udah lihat beneran apa enggak gitu kan, tapi nggak ngundang. Nah udah dari situ selesai istilahnya kuliah, saya nikah. Saya nikah itu saya mulai digiring ke arah hal-hal seperti itu melalui mantan mertua gitu kan, yang suka mencari bahasanya ya, pegangan lah. Ya kalau orang sini kan cari pegangan ya, cari pegangan supaya jabatannya aman atau apalah istilahnya gitu kan. Intinya nggak digeser oleh orang lain. Terus
Banyak di situ di sini. Terus biar wibawa lebih besar gitu. Jadi dia ke orang-orang pintar. Itu saya perhatiin itu. Tapi saya tetap biasa aja. Belum ada tergerak eh istilahnya untuk mengupas atau pengen tahu tuh belum ada. Tapi setelah saya cerai itu baru saya mulai aktif. Saya pengen tahu seperti apa sih dukun ini. Oh, mulai ke Nah, situ ya, Om ya? iya. Seperti apa sih cara kerja dukun ini seperti apa? Lalu apa aja sih bahan yang dia pakai? Terus eh jin apa yang mereka pakai? Oke. Gitu. Itu mulai saya penasaran tuh. Akhirnya saya datang ke teman-teman di daerah Lamaru. Terus sampai 2 bulan atau 3 bulan saya ke sana, saya nongkrong, saya perhatikan cara mereka bermain. Nah, menurut saya kurang memuaskan hasilnya. Di Oke ya. daerah Balikpapan ini ya? Nah, ntar dia ngeliat ya sih. Ntar dia ngeliat ya? Nggak, oke lah. Oh, Oke, terus setelah itu saya coba pindah ke Jawa. oke. Nah, oke kan? Saya pindah ke Jawa, Jawa Tengah. Nah, di situ juga saya datangi beberapa tempat yang katanya itu memang dikenal sebagai dukun tingkat tinggi lah. Tingkat tinggi. Ya. Dan para pejabat datang ke sana. Nah, itu saya penasaran kan. Oke, kalau katanya para pejabat datang, saya mau coba. Artinya ini sudah memang ini ya, tinggi loh. Iya, katanya sih gitu. Katanya udah. Kita kan juga nggak tahu ya. Tapi kan kita karena ada omongan-omongan seperti itu, Penasaran. tertarik dong, penasaran. Saya datengin ke sana. Saya perhatikan cara dia menarik minat para pendatang korban nih lah. Ibaratnya saya korban atau apa sih, orang-orang yang awam lah ya, untuk bisa dia pengaruhi gitu kan. Jadi dari sisi pertama itu akik. Dari akik dia sebutkan kemampuannya, ininya, kelebihannya, terus keris, terus mustika gitu kan. Saya perhatikan semua, saya perhatikan semua. Saya perhatikan, saya lihat. Kebetulan juga saya punya beberapa koleksi. Ibaratnya saya suka ngumpulin benda-benda, batu-batu yang unik, yang bisa nempel-nempel sendiri nih, yang kayak ada magnetnya nih. Benar-benar. Padahal itu cuma batu atau bukan batu, plastik yang dibentuk kayak batu, tapi dia mengandung magnet. Itu saya punya gitu kan, dan saya beli di toko kelontong 20.000. Nah, itu ada di sana. Oh, ada juga di sana. Di tempat dukun itu ada. Itu. Dan dia bilang ini batu sakti, gitu kan. Saya ketawa dong. Oh. Oke, ketahuan kan tipunya kan. Dapat satu nih, nipu nih dia nih. Gitu kan. Tapi karena memang kita mungkin kalau orang awam percaya. Ya, benar. Karena saya sudah dapat bukti dan mungkin ditunjukkan kan, nih itu dukunnya dan dia benar atau bohong gitu kan. Tapi karena saya sebelumnya udah punya batu-batu itu, akhirnya saya jawab itu bohong. Tapi saya pengen tahu yang lain gitu kan, bukan cuma satu itu aja. Terus yang lain saya lihat dia punya pusaka yang katanya tuh besi kuning. Oke, kalau yang ini mungkin saya sedikit tertarik nih, karena begitu dites di rambut kita itu nggak putus pakai silet, gitu kan, nggak putus. Kita suruh pegangan tangan 4 orang juga nggak putus. Sampai akhirnya datang salah satu pejabat dari Jawa Tengah itu ke tempat dukun itu, mbah itu, minta supaya dia tetap dipertahankan jabatannya. Gitu. Seru kan? Sampai ke sana. Menarik ini. Iya. Berarti ada anggota dewan lah. Bukan ketua. Iya, pejabat lah ya. Pejabat ya. Minta ya ke dukun itu ya, minta sesuatu agar mungkin jabatannya aman gitu ya. Iya. Tetap bertahan di periode berikutnya gitu kan. Ada seperti itu. Gitu ya, ada. Dan banyak. Iya. Terus gimana, Nom? Lanjut.
Oke, udah gitu saya perhatikan lagi kan. Begitu dia datang, orang pejabat itu datang dengan mobil Camry hitam itu. Saya lihat, oh ini ya pejabatnya ya. Dan pejabat itu sangat menghormati dukun itu, istilahnya segan gitu kan. Mungkin karena pengen dibantu kali ya, jadi segan. Udah, tapi saya udah ya udahlah, mungkin cukup sampai di sini untuk saya waktunya. Saya mau pulang, gitu kan. Oke. Saya mau pulang, besok saya datang lagi sini karena terlalu ramai. Saya nggak bisa dapat jawaban Iya, yang saya cari, gitu kan. Besok saya datang lagi ke situ, ke tempat mbah itu. Baru dia menawarkan saya minyak. Jadi ada botol kecil itu diisi minyak merah, hijau, sama kuning. Dan dia bilang ini fungsi minyak untuk buat kamu ini untuk apa namanya keamanan, terus rezeki. Keamanan gimana mbah? Ya istilahnya nggak ada yang gangguin kamu lah, gitu kan, di dunia kerja atau apa. Terus rezeki lancar. Oh iya mbah, makasih. Saya bilang gitu kan, baik juga mbah ini. Kasih ya. Iya dikasih kan, tiga botol tuh. Terus dia bilang maharnya 4 juta gitu kan. Waduh, Jual berarti itu. jualan ya. Sialan ini, mbah ini tahu aja. Untuk 3 minyak itu. 3 minyak 4 juta. Jadi saya perhatikan ini orang, oh berarti nipunya di sini. Dia cari materi gitu kan, hidup mungkin piring makan dia lah Iya, kali ya. betul. Tapi salah, jangan seperti itulah ya kan. Oke. Saya kasih 500.000, sisanya saya bilang kalau memang saya ada rezeki saya bayar. Tapi itu minyak nggak saya bawa. Saya pamit pulang ke mana? Balikpapan. Terus dia lihat koleksi dia tuh ada lihat koleksi batu-batu saya. Gitu kan. Saya perhatikan kamu punya akik ya, banyak ya. Itu nggak boleh. Dibilang begitu kan. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nanti matinya susah. Dia bilang begitu. Nanti matinya susah. Oh iya. Di mana batunya? Padahal saya kantongin itu batu. Ada 9 biji. Cuma saya nggak jawab gitu kan. Saya kantongin 9 batu sama 1 payung. Saya dulu punya payung. Payung apa ya? Bahannya itu kuningan. Jadi cangkang sama jarum kayak sama tusukan gini kayak macam payung lah akhirnya. Iya, Tapi ininya naga. Pegangannya ini naga, kepala naga. Saya punya itu. Nah udah, itu pun juga karena saya pengen tahu ya. Namanya saya mulai penasaran Itu kan. Itu apa, Om? Belum tahu saya fungsinya apa. Itu belum, tapi Ah, punya saya barangnya. suka Ngumpulin karena aja ya. unik aja, karena Bentuknya asik. Iya, bentuknya asik gitu kan. Buat saya ini asik nih gitu, buat koleksi pegangan bukan pegangan sih. Pajangan. Bukan pajangan juga. Istilahnya apa ya? Koleksi pribadi aja. Gitu. Emang dari kecil ada ketertarikan kayak barang-barang kayak gitu, Om ya? Klasik-klasik atau barang-barang Nggak ada. unik? Oh, nggak ada. Nggak ada. Malahan. Mulai tertarik dengan barang klasik, barang unik itu saat apa ya? Saat lagi musim akik. Dulu ada musim akik. Iya, Tahun dulu benar-benar. ada musim akik gitu Itu kan. baru mulai ya. Baru mulai. ngumpul-ngumpulinnya. Mm-mm. Karena bentuknya memang ya kayak gitu, Om ya. Ya dari motifnya, Motifnya. ya kan. Saya suka dengan motif. Saya suka seni. Jadi Oh. kayak gambar-gambar tuh saya suka. Unik lah. Unik kan. Dia minta lah itu semua, gitu kan. Pegangan yang kamu punya, pegangan. Oh mungkin maksud dia saya punya koleksi, gitu kan. Ya udah, oke, saya iya kan. Tapi saya minta 1 hari. Saya minta 1 hari ini, saya mau pilih mana yang mau saya kasih, mana yang mau saya Iya, simpen. benar. Yang bagus ya. Iya, yang bagus kan maksudnya kan sayang juga ya. Iya, benar. Ibarat kata ini batu yang istilahnya motifnya bagus, susah dicari, saya kasih ke dia, untung banget dia gitu kan. Saya nggak mikir masalah jinnya ya, karena saya nggak tahu, saya nggak bisa lihat jin gitu loh. Terus setelah itu saya timbang-timbang, jadi semua sisa 2 batu yang nggak saya kasih itu warna hijau fosfor sama batu merah sama keris itu, kayak keris itu. Yang lain saya kasih. Saya pulanglah ke Balikpapan gitu kan. Dongkol juga nih pulang nih. Enak benar itu dukunnya gitu kan. Minta orang kita di sini beli. Iya. Baru itu pas harganya lagi mahal-mahalnya, Om ya. Lagi mahal. Akik zaman itu kan lagi Iya. mahal-mahalnya. Iya lagi mahal. Ya udah. Tapi nggak apa-apa lah, gitu kan. Demi ilmu. Saya berpikir di sini adalah
saya mencari ilmu pengetahuan. Jadi yang mereka pakai itu seperti apa? Itu ya udah saya anggap aja bahwa itu barternya. Barter. Iya, saya balik ke Balikpapan. Saya kembali ke Balikpapan, bubar lah gitu kan. Bubar dengan mantan. Saya lebih panas lagi akhirnya. Saya depresi. Saya depresi, bingung gitu karena apa ya? Saya sayang sama anak-anak saya kan, anak-anak perempuan toh. Ya udah, saya pengen mati akhirnya. Udah aku mau mati lah. Kalau udah kayak gini lah, istilahnya sudah apa ya? Putus asa banget lah. Iya. Udah nggak bisa ketemu anak-anak, tapi mau samperin juga ego masih tinggi, gengsi kan. Tapi matinya seperti apa? Gitu. Saya milih kalau mati gantung diri lucu, mati ketabrak jelek gitu kan. Yang cocok kayaknya mati kesantet nih. Gitu. Sampai ke situ. Iya, sampai jauh ke sana mikirnya gara-gara sudah mulai mencari apa namanya? Mencari kegiatan mereka gitu kan. Akhirnya udahlah. Kayaknya pantas matinya gini aja deh gitu. Mati kesantet kayaknya keren nih. Masih ada bagus-bagusnya lah gitu kan. Dan dengan cara apa ini? Siapa ini yang jadi santetnya ini? Harusnya kan dari pihak mantan istri yang nyantet atau gimana kan harusnya. Bener Mas. Iya, kan? Jadi itu saya belum mikir ya, tapi begitu saya sudah kembali ke Jawa lagi setelah proses selesai, saya apa namanya baru mulai berpikir, oh iya kayaknya sepertinya saya harus menolong orang nih supaya saya disantet dukun biar mati gitu kan. Saya harus cari orang yang kena santet oleh dukun gitu. Nah setelah itu saya pulang lagi ke Balikpapan. Saya dikirim ke Sulawesi gitu kan. Di situ baru saya mulai ada apa namanya istilahnya fenomena aneh. Iya. Di Sulawesi ini ya. Iya, sejak dari Jawa dimulai dari Jawa, dari Jogja, Balikpapan, Sulawesi, Makassar. Itu saya baru diperlihatkan fenomena yang aneh. Awal-awalnya gitu. Jadi saat saya di Jogja, itu kan saya punya mainan apa namanya yang kayak macam payung gitu, itu kan saya bawa. Saya berpikir ya, ini kan benda apa namanya benda tajam ya, tapi tajamnya cuman karena ujungnya aja, kayak macam ya? Kayak jarum aja gitu kan, bukan pisau. Ternyata nggak terdeteksi di X-ray. Harusnya terdeteksi itu. Harusnya terdeteksi. Itu enggak gitu kan. Ya udahlah, saya diem aja kan. Masuk ke Balikpapan pun sama. Tembus. Iya. Nah, masuk ke Makassar baru terdeteksi. Tit, bunyi kan, sialan. Ketahuan security gitu kan, sialan. Itu pas saya mau ke Lubuk Banggai. Jadi dari Makassar itu benda itu diminta sama security. Mereka minta, terus katanya ini adalah benda sejarah. Ini nggak boleh dibawa gitu kan. Ini harus ditahan. Dalam hati saya nih, sejarah apaan gitu kan. Perasaan ini cuman kayak gini-gini aja di pasar loak juga banyak gitu kan. Tapi ya udahlah, saya kasih kan. Ya udah kalau memang kamu mau ditahan, ya udah tahan aja. Daripada lama saya mau nunggu di ruang tunggu karena saya pesawatnya pesawat mau ke Luwuk itu 1 jam lagi. Saya tinggallah ke ruang tunggu, Mas. Sampai di ruang tunggu, saya lihat mereka lagi. Saya perhatiin kan mereka yang pegang mainan saya itu, saya liatin aja. Sambil di sini sambil jengkel nih. Sialan, kenapa juga ketahuan gitu kan. Mana cuma satu-satunya lagi gitu. Berarti setiap kemana-mana itu selalu dibawa barang itu, Mir? Iya, dibawa itu bukan maksudnya apa ya, tapi karena memang saya suka. Iya, saya suka karena unik. Jadi kayak ibaratnya apa ya, ya suka aja. Sayang aja kalau ketinggalan, nanti hilang. Karena kan saya kalau sudah pas saya cerai kan saya ininya di Magelang domisilinya. Di Jawa, sudah nggak di sini lagi. Gitu. Daripada nanti hilang kan, ada orang datang, teman datang ngambil kan, ya udahlah. Itu barang kesayangan sudah ya. Iya, ibaratnya barang kesayangan karena unik gitu kan. Nah, setelah itu saya perhatikan mereka itu aneh. Ada 4 orang security itu lagi bolak-balik ngelihat ini mainan saya itu. Dia langsung kepanasan begitu. Pokoknya tuh baju tuh digoyang-goyang kayak macam panas. Saya nggak tahu karena apa. Kalau saya logikakan lagi,
ini bandara itu AC-nya dingin. Dingin. Iya kan? Meskipun ruangannya besar tapi Wah, dingin kan. benar-benar. Tapi kok mereka kipas-kipas gitu kan. 4 orang itu. 4 orangnya tuh bersamaan lagi. Saya perhatikan lagi. Nggak lama mereka panggil teman-temannya. Totalnya 7 orang lah ke situ. Dan semuanya pas pada saat sudah ada di tempat itu, kepanasan semua. Kipas-kipas semua gitu kan. Jadi saya bingung. Saya perhatiin, nggak salah kayak ini. Kok bisa gitu ya? Saya perhatikan aja. Loh, Padahal barang itu normal, Om. normal. Oh. Saya nggak ada Oh. istilahnya nggak ada aneh-aneh Iya. istilahnya. Karena ya memang nggak ada apa-apanya, Iya. baterainya juga nggak ada gitu kan. Kok bisa kepanasan Iya, kok bisa panas gitu kan. Ya udahlah, saya diam. Terus satu security nunjuk ke arah saya. Mungkin maksudnya itu yang punya gitu kan. Itu yang punya. Akhirnya saya dipanggil ke sana. Datanglah kan. Ada apa, Mas? Saya bilang gitu kan. Pak, mungkin barang ini Bapak lebih perlu gitu. Sebaiknya Bapak bawa aja. Oh gitu. Oh ya, makasih ya. Wah, dari tadi tuh. Malah dibalikin Nggak dibalikin kan? Oh iya, saya bilang oke, makasih ya. Ah, yaudah, akhirnya saya kantongin lah kan. Saya berangkat ke Makassar. Ke Luwuk gitu. Sudah, sampai di Luwuk saya diam kan. Sampai di Luwuk saya diam. Saya berpikir ini kenapa orang-orang ini ya kok aneh gitu kan. Tapi ya udahlah. Kembali saya ke fokus ke pekerjaan karena memang di situ saya dapat project di Medco ini kan. Medco Pertamina. Nah, udah dari sana ada lagi hal lain yang lucu. Jadi fenomena lagi. Pada saat saya lagi di tempat fotokopi, kan saya mau fotokopi ini buat kantor saya laporan gitu kan. Ada ibu-ibu sama anaknya datang. Dia bawa kertas tuh panjang ya, terus lebar ya. Dia bilang mau difotokopikan supaya nggak hilang. Terus saya dilihat sama dia kan, sama ibu-ibu itu saya diperhatikan gitu kan. Terus dia ngomong ke saya, dari mana nak? Balikpapan, saya bilang gitu kan. Oh iya, acara apa di sini? Kerja bu. Oh iya, saya dari kerajaan, dia bilang begitu. Saya diam kan. Terus kenapa? Saya kan karena nggak tahu ya. Karena nggak ada pikiran ke sana ya. Saya dari kerajaan, itu simbol simbol keluarga saya. Jadi ibu itu lagi mau fotokopikan itunya, simbolnya itu, iya. Oh, dari kerajaan, Bu. Iya, ini anak saya perempuan, anak pertama, masih gadis. Oh iya. Ya udahlah, saya ya udah percakapan seperti itu aja gitu kan. Percakapan seperti itu aja. Ya udah. Oh iya Bu, tidak terlalu saya gubris lah. Sudah, ya kan? Saya berangkatlah ke Tiaka. Ini daerah apa ini, Om? Pedalaman? Pedalaman tengah laut, Mas. Oh, tengah laut. Hmm, Di Sulawesi itu tadi. Sulawesi itu. Dari situ saya berangkat lewat Pandauke ya. Pandauke kan terakhir daratnya. Lalu saya naik Sitrak ke Tiaka. Sebelum saya naik Sitrak, saya nginep dulu di Pandauke 1 malam di mes Pertamina. Di situ saya mimpi, Mas. Mimpi itu kayak nonton sinetron. Jadi dalam mimpi itu saya tiba-tiba ngelihat plafon atap tempat tidur saya. Itu los, panjang tuh. Dan di situ ada perempuan 2 berantem, Mas. Yang satu baju putih, satu baju merah. Saya pikir apa ini kuntilanak gitu kan. Bisa, tapi yang satu kok kayak orang kerajaan gitu kan. Kok seru kayak di film-film Cina, terbang-terbang gitu kan. Pandangannya di atas ini. Iya. Kayak atapnya los gitu ya. Atapnya los panjang gitu, plafonnya tuh plafon. Atasnya plafon ya. Iya, Nah, itu panjang, Mas. Terus luas gitu kan. Jadi kayak macam rumah adat gitu loh. Iya, iya. Mereka pada bertarung gitu kan. Kayak di film Cina gitu kan. Ini mimpi kan enggak ya? Ya udahlah. Saya simak aja lah gitu kan. Mungkin ini mimpi. Karena memang saya tidur kan. Nggak lama di fase berikutnya tiba-tiba saya mimpi itu saya ada di pekerjaan di project itu. Ada pohon besar di situ.
Terus di atas pohon itu ada ular besar mas, putih tapi putih atau apa ya? Putih lah, besar kayak anaconda kan. Kayak jadi film anaconda ini kan. Iya. Ini anaconda beneran atau gimana? Tiba-tiba saya ada niat, ada keinginan. Tangan saya ini maju mas, tangan saya ini maju ke depan begini. Saya baca Al-Fatihah ke arah ular itu. Ular terus mengecil, ke tangan saya yang keliling dia. Aku dapat ular ini, gitu kan? Serius ini. Tapi mimpi apa enggak ya? Akhirnya saya apa namanya? Saya kasih tahu teman-teman, bro, aku dapat ular bro, gitu loh. Bangunlah saya. Bangun, sialan mimpi. Iya, sialan mimpi. Bangun-bangun jam pas subuh kan, sialan mimpi ini. Ya udah, saya subuhan, setelah subuhan saya keluar kan ke pantai. Ke pantai, saya duduk-duduk, saya tengoklah ke kiri saya kan. Di situ ada pohon besar juga. Dan pohon itu persis dalam mimpi. Loh, ini kok pohon dalam mimpi? Saya mulai mundur kan. Jangan-jangan ularnya juga ada gitu kan. Bahaya nih, bisa gitu, ya. Bukan masalah dijafunya mas. Saya berpikirnya gini, dalam mimpi saya ingat pohon itu juga saya ingat sama persis gitu loh. Nah, yang saya takutkan ularnya kan. Iya. Kalau ada apa saya nggak dicaplok. Bener. Nah, nggak jadi kerja dong mas. Besar lagi. Iya, mana kayak anaconda kan gedenya kan. Tapi saya perhatikan gitu, nggak ada ularnya, oke lah gitu kan, aman lah. Sampai akhirnya saya naik sitrak. Dari sitrak itu saya ada Sitrak ini apa? kapal cepat. Iya. Untuk menuju ke kapal besarnya itu. Untuk menuju ke pulau. Ke pulau. Pulau. Kayak speedboatnya ya, gitu. Kayak speedboat lah, cuman kan lebih bagus lagi, lebih besar lagi mesinnya. Nah, udah dari situ sampai sana, sampai akhirnya balik ke Luwuk lagi, mulai saya tanya-tanya kan, daripada saya bosan gitu kan. Saya tanya-tanya, di sini ada apa aja sih? Istilahnya nama-nama yang unik gitu loh, nama-nama jin. Gitu kan, yang sudah dikenal di area sini apa aja sih? Terus masyarakat setempat itu bilang, kalau kamu mau tahu dan mau coba, boleh. Di sini ada yang dikenal Kalumba. Namanya Kalumba. Kalumba. Kata orang-orang setempat ya, warga setempat ya. Kalumba ini kambing dan hanya muncul saat maghrib. Jadi kambing, entah itu kambing gaib apa siluman, saya nggak tahu, gitu kan. Dan munculnya waktu maghrib. Boleh itu. Terus kambing ini kupingnya sampai ke lantai, sampai ke tanah, panjangnya. Wah, keren itu, gitu kan. Saya jarang-jarang itu saya pengen tahu gitu kan. Caranya gimana? Caranya kamu siapin aja itu ampas kelapa, ampas kelapa atau kelapa lah. Waktu maghrib kamu bakar. Udah tungguin aja gitu kan. Nanti pasti dia nongol tuh. Wah, kok gampang gitu kan. Kayaknya nggak mungkin nih, tapi ya udahlah, saya cobalah gitu kan. Udah maghrib saya coba, nggak nongol, nggak ada gitu kan, gagal lah. Oke, saya coba lagi hari kedua, nggak ada. Ya udah, saya nggak peduli dah kan. Udahlah, nggak usah lah. Bohong kali ini. Bohong nih kali gitu kan. Sampai saya pulang ke Jawa lagi, ke Balikpapan lagi. 6 bulan lah gitu kan. Berikutnya lagi saya ke sana lagi. Saya coba lagi, penasaran ini karena kambing apa ya? Kalumba ini aneh gitu kan. Iya. Awam lah didengar Om ya. Iya, dan katanya orang sana itu bisa dikendarai, bisa jadi kendaraan. Udah. Tetap nggak bisa juga. Saya coba lagi, bakar lagi sampai jam 8 malam itu saya bakar semua kelapa itu. Saya coba supaya nongol itu kambing Kalumba, tetap nggak bisa. Ya udah, berarti memang bukan jodoh saya gitu kan. Oh ya udahlah, batalin aja lah, cancel lah. Saya balik lagi ke Balikpapan. Dari situ saya mulai caranya gimana? Saya tetap ada tetap ada keinginan mau mati kan. Saya cari orang yang kena santet atau kena teluh gitu kan, kena guna-guna lah gitu kan. Tapi sebelumnya itu saya ke dukun dulu tuh. Saya ke dukun lagi. Saya cari tahu gimana sih
ininya apa namanya? Contoh nih satu hal. Orang yang kena teluh itu ciri-cirinya apa? Terus apa namanya? Cara penangkalnya bagaimana? Gitu kan. Oh iya, dijelaskan lah. Ciri-cirinya biasanya dia sakit, panas. Panas itu di titik-titik tertentu, gitu kan. Itu jam-jam tertentu. Terus lama-lama lumpuh atau apa gitu kan. Oh gitu. Oke. Terus nangkalinya gimana? Ya kamu harus belajar dulu, dia bilang gitu kan. Oh boleh, gitu kan. Saya siap, saya mau deh. Ya udah. Nah selama saya bermain apa namanya mencari pengetahuan di situ, di tempat dukun itu, otomatis kan kita lihat kegiatan dia, gitu kan. Saya lihat dia lagi apa namanya nyiapin dupa, terus kembang-kembang, minyak, gitu kan. Baru ditaruh benda-benda di situ. Saya tanyalah, itu ngapain, gitu kan? Kamu ngapain tuh? Oh ini lagi ngasih makan nih. Jadi kalau ngasih makan jin begitu? Iya. Jadi kasih aja dupa satu, kasih minyak, baru taruhlah benda-benda di piring itu sampai pagi. Oh, terus mereka gimana makannya? Ya terserah mereka. Intinya kita kasih Siapin sajian itu, iya, makan itu gitu kan. Oke. Nah, terus mulai selanjutnya, kemudian selanjutnya saya diminta mandi, gitu kan. Di hari tertentu saya mandi, namanya itu mandi kembang mayit. Oke, saya iakan juga. lakukan. Terus mandi lagi kembang 7 rupa. Oke, saya sedang ini ya, sedang apa namanya down ya. Ya udah, saya coba lah gitu kan. Saya pengen tahu sih, karena juga saya istilahnya nyemplung Ya, buat tahu kegiatan-kegiatan dia sekalian seperti apa ya. sekalian kan. Sudah semua mandi, semua puasa saya ikutin. Kok saya masih belum bisa ngapa-ngapain, ngelihat jin juga nggak bisa gitu kan. Bingung saya. Perasaan dia bisa ngelihat jin. Sampai akhirnya pas lagi nongkrong gini nih, malam-malam gini nih. Dia bilang begini, "Bro, itu ada jin di tangannya tuh lagi genggam sesuatu, Bro." Gitu kan. Kayaknya mau ngasih ke kamu tuh, mau ngasih. Oh gitu, boleh. Apa? Terus aku gimana nerimanya nih? Nggak ngerti nih. Ya udah, itu kan ada kopi. Nah, kopi ini suruh taruh di sini aja, gitu kan. Oh iya udah, taruh aja. Aku penasaran dong. Kok bisa ya, gitu kan? Oh, tak tungguin nih. Jadi kopi saya di meja ini kan. Udah lampu dikasih redup, saya tungguin aja nih. Teman saya agak jauh. Udah saya liatin aja kopi ini. Udah belum? Tunggu, dia bilang kan. Jinnya masih berusaha naruh nih. Oh iya. Nah udah. Sekarang kamu minum kopinya. Ya udah, aku minum lah. Aku minum, bunyi itu gelas, ting, gitu kan. Ada sesuatunya nih di dalam, gitu kan. Begitu sudah hampir habis kopinya, saya rasa sudah ada bendanya, itu saya cabut, saya angkat. Bendanya itu kayak bunga kantil, kayak kembang kantil, tapi bahannya tembaga. Nah, tapi yang uniknya buat saya, di sebelah kanan dan kiri itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Lafaz itu apa tulisan Arab gitu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maksudnya apa gitu kan? Kok ada Ar-Rahman Ar-Rahim ya? Oke, saya simpen ya gitu kan. Jangan dulu, dia bilang, tahan dulu. Besok bisa hilang itu. Udah nggak hilang gitu kan. Saya yakin nih nggak hilang nih benda, hilang dia bilang karena apa perpindahan dimensi. Terus dia bilang mungkin jinnya ininya apalah saya nggak ngerti. Itu bisa ketarik lagi ke alam gaib. Tapi saya nggak percaya kan. Saya lebih yakin diri saya kan. Udah. Oh kalau udah saya pegang ada ya ada. Hilang ya udah gitu kan. Ya. Logika aja kan. Udahlah. Saya pikir nih, saya nggak berpikir seperti apa jinnya, fungsinya apa. Saya mikirnya kenapa dikasih di sini apa Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus di motif apa di ininya kembang kantil. Maksudnya apa gitu kan? Saya